Oke, salam semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali ya kalau malam hari ini kita bisa kembali dalam acara ngobrol dan doa. Dan malam hari ini, malam yang spesial, karena saya kedatangan tamu-tamu yang spesial. Kalau minggu yang lalu, ada ibu-ibu yang cantik-cantik bersama saya. Kalau hari ini ada anak muda, kok anak muda? Ada muda. Apa? Generasi muda. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng bersama saya. Ya, hari ini saya punya tandingan ya. Ada bersama saya. Nanti kita akan kenalkan, namun sebelumnya kita akan masuk pujian penyembahan dulu. Kita akan berdoa dan malam hari ini kita punya satu tema khusus yang luar biasa. Temanya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sebelum kita bahas dengan bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik buat kesempatan yang indah malam hari ini. Tuhan bawa kami dalam acara yang luar biasa ini. Doa kami Tuhan, biar acara ini boleh menjadi berkat. Kami hadir buat kota kami, kota Jambi, bahkan buat seluruh dimanapun para jemaat Tuhan, para pemirsa mengakses acara ini. Dan kami berdoa Tuhan, apapun keadaan mereka hari-hari ini, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan lebih lagi ada buat mereka. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Yuk kita naikkan pujian dan penyembahan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, Kau kehidupan, Kau segalanya. Yesus, ku sembah Kau, Allah mulia. Biarlah ini jadi janji kami Tuhan, kami hidup selalu bagi-Mu, hati kami selalu menyembah-Mu. Biar mata kami memandang Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selama Kau ajaib, Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang hebat. Dan hari ini, malam hari ini Allah yang hebat itu ada bersama-sama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita kembali ke acara bersama tamu-tamu saya yang luar biasa malam hari ini. Sebelum nanti kita share, saya mau bacakan satu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15. Bunyinya begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, malam hari ini
Malam hari ini secara khusus kita akan bincang-bincang tentang menggembalakan domba-domba, tanda kutip ya. Jadi Bapak-bapak ini adalah gembala-gembala. Kenapa saya bilang gembala? Gembala itu adalah seorang yang memimpin, seorang yang menuntun, seorang yang membimbing, seorang yang mengajarin. Dan bapak-bapak ini selain di gereja Tuhan, di rumah dia harus menjadi pemimpin buat keluarganya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang yang di rumah ya. Karena hari-hari ini kita masih dalam masa-masa Covid, tentunya masih banyak yang di rumah ya, anak-anak di rumah, yang sekolahnya di luar negeri, di luar kota, pada pulang ke Indonesia ke rumahnya, tinggal di rumah. Nah, kita akan ngobrol. Ada bersama saya malam hari ini, di samping saya yang ganteng ini ya, ada Pak Gunter Jones. Salam Pak. Hai. Ya, salam. Pak Gunter Jones ini seorang pekerja, karyawan swasta, tapi juga seorang pengabdi masyarakat sebagai ketua rukun tetangga ya. Luar biasa. Di dalam kesibukannya bekerja masih menyisihkan waktu buat mengabdi ke warganya. Ini luar biasa. Ada juga bersama saya Pak Jeffrey Simamora ya. Salam ya buat Pak Jeffrey Simamora. Salam. Pak Jeffrey ini adalah seorang pelindung masyarakat. Ya, pelindung menjaga, seorang polisi ya, seorang polisi yang aktif sampai hari ini, terus memberikan sumbangsi terutama buat kota kita, kota Jambi. Ada juga bersama saya Pak Unggul WB ya, Unggul WB apa ya? Pak Unggul seorang yang mengasihi Tuhan, juga seorang karyawan swasta yang memberikan hidupnya juga untuk pelayanan yang luar biasa. Jadi di dalam kesibukannya bekerja, dia masih bisa membagi waktu buat pelayanan. Kita akan bicara banyak dengan Pak Unggul. Juga ada bersama kita juga Pak Alwi. Ya, salam. Nah, Pak Alwi ini adalah seorang pengusaha. Ya, ada beberapa usaha yang dijalankan. Sibuk juga, tapi masih punya hati buat Tuhan. Dan nanti kita akan bicara banyak dengan Pak Alwi bagaimana dia memanage waktunya. Nah, hari-hari ini kan walaupun Covid, bapak-bapak ini masih tetap bekerja dan aktif. Nah, ini luar biasa ya. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama kita langsung menuju ke sahabat kita yang kasih Pak Gunter ya. Nah, Pak Gunter, selama masa-masa Covid ini Pak, Ya. Bapak masih bekerja? Masih bekerja aktif ya Pak ya. Ya, nah itu suasana pekerjaan Bapak gimana nih? Kita bicara tentang pekerjaan dulu deh. Ya, karena COVID-19 ini sehingga dari perusahaan kami juga ikut dengan peraturan pemerintah work from home. Jadi, kerja di rumah dong? Ya. Nah, karena setiap customer kita kunjungi mereka tidak perbolehkan kita masuk. Oh iya. Jadi kita work from home. Ya, pekerjaan seperti rutin. Rutin tetap di rumah ya di Pak rumah ya? saja ya. Ada perbedaan Pak bekerja di rumah saja dengan bekerja di kantor? Ada tentunya. Lebih nyaman di rumah Pak? Enggak juga. Oke juga. Karena ruangan itu kan kita harus betul-betul jangan diganggu anak-anak. Jadi ya kalau di lokasi ada mes, ada kantor khusus ya Pak ya. Kalau di rumah lagi kerja anak-anak datang. Ya, kalau nggak di bawah saya di atas, di atas saya di bawah. Harus begitu tugas ya Pak ya. Puji Tuhan. Kalau Pak Jeffrey gimana Pak? Selama masa Covid Bapak dinas terus nih di lapangan nih? Iya. Atau Bapak di rumah juga? Home juga? Iya. Memang mungkin pekerjaan saya beda dengan yang lain. Justru masa-masa Covid ini kami tuh bagian operasional. Jadi lebih banyak dinas di luar, apalagi dalam khususnya menghimbau, memberikan suatu hal-hal yang baik buat masyarakat dalam hal protokol kesehatan seperti itu. Dan saya juga tetap melakukan firman Tuhan karena saya juga bertemu banyak orang yang saya juga nggak tahu entah dia kena atau tidak seperti apa, tapi saya tetap melakukan firman Tuhan. Saya tetap jaga imun tubuh, saya jaga hati biar tetap memiliki kasih, damai sejahtera. Dan puji Tuhan sampai hari ini juga kegiatan yang saya kerjakan kadang pulangnya dari pagi, kadang ketemu keluarga cuma berapa jam, berangkat pagi 6:30, baliknya sudah jam 6 sore. Ya, sungguh luar biasa masa-masa Covid ini, karena memang perlunya menghimbau banyak masyarakat agar mengerti bahwa
ini hal yang sangat penting bagi kita, bagi keluarga, justru juga bagi masyarakat Kota Jambi. Ya, ini menarik, ada yang sampai menjaga hati, emang kan di lapangan ada yang bikin Bapak emosi ya gitu. Iya, jadi memang new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini nggak segampang yang kita bilang. Kalau kita dulu normalnya nggak pakai masker, ya sekarang pakai masker, dan normalnya dulu nggak physical distancing, artinya dekat banget, sekarang harus itu. Jadi itu merubah image orang, oh harus seperti ini ya, karena memang saya percaya ini Tuhan izinkan agar umat Tuhan, umat Allah lebih mengasihi Dia, karena mungkin selama ini ada yang sudah zona nyaman atau seperti apa. Dan disinilah peranan kami sebagai Polri, khususnya bagian operasional yang ada di Kota Jambi, bagian Polresta, itu terus mengajak masyarakat melakukan protokol kesehatan. Kalau dulu kan kita cuci tangan ya cuci aja, kalau sekarang sesering mungkin katanya. Dan ini membuat cara berpikir, cara pandang itu harus lebih lagi. Nah, disinilah terkadang ada yang apaan tuh, ada juga yang komplain seperti itu. Ya dari IG, Facebook, Twitter dapat, ada yang ya seperti itu. Nah, disitulah kita harus jaga hati. Ya, jangan sampai emosi, jangan sampai marah, karena memang dunia sekarang itu dipenuhi dengan media sosial. Nah, disinilah peranan kami kebetulan di bagian humas, bagian kemediaan, untuk tetap jaga hati bahwa tugas yang kita lakukan ini tugas yang baik dan semuanya untuk kebaikan bagi banyak orang. Ya, thank you Pak Jeffrey ya. Nanti kita ngomong lagi. Nah Pak Unggul, kalau Bapak selama masa COVID ngantor atau WFA juga Pak? Jadi kita juga, saya selama COVID ini tetap ngantor. Tapi kalau sama Pak, kalau dibanding Pak Jan, saya sebenarnya lebih suka work from home sebetulnya. Tapi perusahaan tetap kita harus masuk kantor, kita tetap harus kerja seperti biasa. Dan kebetulan juga saya di perusahaan itu ditunjuk jadi ketua gugus tugas COVID-19 untuk perusahaan. Jadi setiap kali ada info-info tentang protokol kesehatan, tentang COVID, selalu saya share ke grup supaya hati-hati. Kebetulan kan kita pantau juga kegiatan di lapangan. Ini kan terus kebetulan saya bekerja di bidang kehutanan HTI gitu ya. Jadi HTI itu bukan yang hati-hati yang dilarang, hutan, tanaman, industri. Jadi di lapangan terus kita pantau supaya supplier yang masuk ataupun rekanan yang masuk ke lapangan itu dia tidak membawa virus. Karena jangan sampai menciptakan klaster baru. Jadi kita monitor juga, kebetulan kan kebunnya itu udah di Sarulangun. Jadi kita pantau juga, sekarang ini wilayah Sarulangun itu sudah masuk zona orange. Sarulangun itu sebelahnya Jambi ya Pak? Nah, di Kabupaten Sarulangun. Jadi tetap kita langsung infokan hati-hati. Jadi setiap kali yang masuk, jadi ampang-ampang ditutup. Siapa yang mau masuk ditanya, disemprot, disterilkan pakai disinfektan. Masuk semua disemprot, barang-barang semua disemprot. Terus yang di dalam juga kalau nggak perlu keluar nggak usah keluar. Bahkan kita sudah buat semacam pengumuman yang cukup keras selama masa orange ini. Kalau ada yang dari dalam, ada yang keluar, kemudian terindikasi dia terinfeksi COVID, harus diisolasi di rumah. Pulang ke rumah, selama diisolasi 14 hari tidak dibayar gajinya. Supaya apa? Seperti kata Pak Jeffrey tadi, memang kita nggak boleh main-main dengan COVID. Harus, seperti saya sendiri juga, setiap kali mau kerja tuh kita doa di rumah. Doa supaya tidak tertular dan tidak menularkan. Jadi jangan sampai saya pulang ke rumah bawa penyakit buat istri dan anak-anak gitu kan. Jadi di luar pun kita terjaga, terlindungi sama Tuhan. Memang kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa selain sama Tuhan. Imun tubuh memang benar. Tapi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan juga tetap pasti kita akan kena. Sebenarnya lebih aman WFA ya Pak ya, di rumah aja ya. Sebetulnya. Kalau di lapangan ketemu orang terus ya. Iya, tapi karena tuntutan kita harus monitor juga, mesti segala macam. Jadi akhirnya ya sudah kita masuk, tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Ya, thank you Pak. Nanti kita ngobrol lagi Pak. Nah, Pak Alwi gimana? Kalau Pak Alwi ini selama COVID usaha jalan terus? Usaha tetap jalan.
dan tetap harus jalan. Tetap harus jalan. Ini agak aneh nih. Tetap harus jalan gimana nih maksudnya nih? Terus sebenarnya nggak usah jalan gitu ya Pak, tutup gitu. Gimana? Maunya sih tutup gitu ya waktu awal COVID, tapi nggak bisa, kita tetap harus buka karena sumber perekonomian juga kan pertama dari sana. Ya sekalipun ada dampaknya luar biasa. Iya, pasti penjualan menurun ya Pak ya. Customer nggak berani belanja ya. Iya, sangat gratis. Turunnya tuh sangat gratis sekali. Itu luar biasa. Sementara karyawan tetap harus dibayar ya Pak ya. Ada pengurangan karyawan Pak? Nggak ada. Kasihan gitu kan ya. Kasihan mau kurangi karyawan tuh kasihan juga. Mereka juga butuh hidup. Masa waktu kita lagi enak gitu kita pakai mereka, tenaganya habis-habisan tuh, kita lagi masa gini kita pecat, dia nggak etis juga. Wah ini makanya kalau nyari kerja harus cari pemimpinnya yang gitu ya. Iya terus Pak, terus gimana? Ya mau nggak mau kita harus tetap bekerja ya, sekalipun sangat jauh pendapatannya, sangat jauh sekali. Tapi kita kalau di rumah juga saya pikir ya ngapain juga kan. Lagi pula kita jualan, buka toko gitu juga nggak rame, sepi juga, duduk aja di sana gitu. Ya cuman saya tetap ajarin karyawan, kamu jaga aja kebersihan, kesehatan, sering cuci tangan ya nggak apa-apa lah gitu. Ya repot sedikit, kesehatan kan untuk kita juga. Dan mereka pun juga takut. Nanti di samping takut kena COVID, baru sepi gini katanya, dipecat atau enggak gitu. Takut juga mereka. Ada ketakutan ya. Pasti ada takut juga. Takut kena COVID, takut dipecat. Iya, takut dipecat. Takut dirumahkan. Takut dirumahkan gitu ya. Tapi kita nggak sampai hati juga. Karena nggak banyak juga lah sekarang karyawan kan nggak banyak. Jadi saya tetap pertahankan. Ya pahit-pahitnya ya nggak apa-apa, kita tetap jalankan. Saya bilang tetap jalankan. Saya nggak akan kurangin apa-apa kecuali uang kerajinan dulu kan ada gitu. Karena masa COVID kan bukanya juga siang. Jadi untuk sementara yang itu saya off dulu. Tapi untuk gaji tetap aja full aja. Artinya walaupun keadaannya lagi menurun, kita tetap berusaha ya. Iya tetap. Berjuang terus berusaha. Sebab nggak ada cara yang lain. Sempet ini nggak down nggak Pak? Down gitu. Usahanya biasa tokonya rame, terus hari ini sepi gitu kan. Dulu pembelinya mungkin nggak sempat lain hari ini nggak ada yang mau dilayani gitu. Pasti ada terjadi. Perasaan down gitu. Ada perasaan down tuh ada. Setiap orang pasti akan mengalami hal yang sama, siapapun dia. Kalau alamin situasi semacam ini pasti bisa down. Nah nanti kita cerita ya Pak ya, mana Pak Ali bisa melewatin ini sampai hari ini. Pak Ali bisa bersama-sama kita di sini. Pasti fase-fasenya ini berat ini, dan Bapak bisa di sini bersama kita. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita ke pujian lagi yuk. Kita memuji Tuhan dulu sebentar. Satu lagu buat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak kau setia ya. Di dalam masa-masa Covid kita punya Bapa Tuhan Allah yang setia. Luar biasa ya lagunya ya. Nah, kita kembali ke tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Nah, kembali ke Pak Gunter. Pak Gunter Johannes, Pak. Bapak sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengabdi masyarakat, juga sebagai seorang kepala rumah tangga. Gimana Bapak bagi waktu Bapak bisa memenuhi semua ini? Menurut Bapak, apakah mereka semua bisa Bapak bagi waktu buat mereka? Atau Bapak punya tips supaya mereka merasa dekat sama Bapak, bikin sesuatu buat mereka begitu mungkin? Buat keluarga dan warga mungkin. Iya. Di masa pandemi kita ada satu sisi positifnya ya. Iya. Di mana jelas pertama adalah keluarga. Satu yang tadinya keluar sekarang di dalam semua. Di dalam semua ya Pak? Iya. Kalau keluar ya? Berarti selama Covid kemarin tidak. Di rumah terus Pak? Pergi Pak? Saya sama istri ada kalau belanja, tetapi anak itu betul-betul di rumah. Bukan, betul-betul cinta tidak mau keluar karena Covid gitu. Hampir 3 bulan mereka tidak mau keluar gitu. Dan memang komitmennya luar biasa. Nah, di samping itu ketemu mereka, kita bisa mengatakan pembagian waktu, yaitu kalau kita ada saya kerja di bawah, mereka di atas. Kemudian juga mereka ya itu kita bisa ketemu ngobrol. Ya, pagi kita bisa ketemu, siang makan bersama kita doa, kemudian nanti juga malam tidur bersama kita doa sama mereka, dan juga kita pilih waktu karena supaya tidak juga bosan, kita sedang menggalakkan goes sepeda. Goes Pak? Ya, jadi dengan keluarga? Dengan keluarga. Wah. Dan juga dengan warga setempat. Dengan warga? Ya, minggu sekali kita ikut mereka supaya di samping kita punya rohani baik, kita juga harus punya tubuh imun yang baik. Sehingga dua-duanya berjalan dengan sempurna. Nah, jadi supaya menghilangkan kebosanan mereka juga. Responnya gimana Pak? Ini ada foto goesnya ya. Nah, ini Bapak mengajak mereka di tengah Covid ini, mereka mau kan? Ini kita masih physical distancing, menjaga jarak. Nah, kalau goes kan, ya walaupun naik sepeda sendiri-sendiri, tapi nanti stop ketemu mungkin foto-foto atau apa kan, kita berdekatan. Gimana itu Pak? Ya, tetap dihimbau protokol Covid, yaitu dengan pakai masker. Dan memang kita juga dari kelurahan kami sendiri juga mendukung hal ini, dan juga kita pakai jarak, dan kita juga tidak akan lama-lama di satu tempat. Hanya mereka berjalan, selfie sebentar, kemudian balik kembali. Biasanya sampai 1,5 jam dan 2 jam sudah selesai. Sudah selesai ya goesnya Pak ya. Pakai sepeda listrik atau sepeda beneran Pak? Kita sepeda beneran Pak. Sepeda beneran. Hari-hari ini banyak yang goes, katanya goes, tapi sebenarnya itu sepeda listrik namanya. Kakinya ngedayung tapi dengan gas. Enggak. Itu saya kali. Yang pemirsa di rumah, jemaat di rumah enggak. Jemaat di rumah baik-baik gitu ya. Jadi waktu diajak goes itu warga responnya positif Pak? Ya, semua ikut atau gimana? Ada sebagian sampai 40% mereka ikut semua. 40% ikut, karena banyak juga yang mereka work from home. Dan setelah itu sebenarnya baru 2 bulan kita jalankan. Jadi Covid ini kan sudah hampir 4 bulan dari bulan Maret ya. 4 bulan masuk lebih. 5 bulan. Jadi kita 2 bulan awal kita tidak ngapa-ngapain, sampai masuk ke bulan 3 baru kita lakukan. Jadi kita nggak langsung melakukan goes itu dengan, tapi kita lihat perkembangan banyak. Awali juga goes, kita juga ikut jadi semuanya. Iya puji Tuhan. Nanti satu kali kita goes sama-sama ya Pak ya. Bapak dayung sepeda, saya naik mobil dari belakang. Ya oke. Pak Jeffrey, Pak, di tengah Bapak sibuk mengayomi masyarakat, menahan hati buat masyarakat, Bapak kepikiran yang di rumah Pak gimana? Yang di rumah gimana Bapak bisa bagi waktu buat mereka? Karena tadi dengarnya kan 6:30 udah berangkat. Itu saya sangat yakin anak-anak pasti tidur, masih tidur. Jam 6
kalau on time pulang bisa molor nanti jam berapa. Nah anak-anak mungkin komplain nih, Papa nggak pernah di rumah nih, padahal kita semua udah nggak sekolah nih Pak, kita di rumah terus nih. Gimana nih Bapak bisa bagi waktu buat keluarga? Ya, puji Tuhan. Sesuai tema kita hari ini tentang gembalakanlah domba-dombaku. Nanti temanya seperti Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan dia tanya itu 3 kali. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Di sini saya tangkap gembalakanlah domba-dombaku. Berarti Tuhan itu sangat penting dalam hal menggembalakan ini. Ya. Sangat penting dalam hal mengasihi Tuhan. Memang jam-jam waktu yang saya kerja di luar itu jam segitu. Dan saya bersyukur buat wadah ini, khususnya gereja yang dibawa Pak Niko dan gembala kita di sini Pak Elbi Utardi, itu terus menggalakkan dan meneruskan cool community of love. Jadi kalau saya pulang jam 6 sore, kalau seminggu ada cool kan kita seperti kita juga semua, itu saya harus lakukan. Cool itu apa Pak? Community of love. Kalau dulu mungkin namanya Family Altar atau dulu PA, FA begitu. Ya. Dan saya bersyukur buat wadah kita ini, gereja kita ini, kita dituntun community of love. Meskipun sekarang nggak beribadah, tapi dalam mengembalakan ini, kebetulan saya juga dipercaya jadi ketua KUL sama seperti kita, saya harus melaksanakan ini. Dan bersyukur di masa-masa yang seperti ini, Tuhan ingatkan saya harus lebih mengasihi Tuhan. Karena tadi Tuhan katakan 3 hal sampai dikatakan Tuhan kepada Petrus sampai 3 kali. Dan saya terus lakukan ini. Jadi dan Pak ngerasa juga nih Tuhan hanya 3 kali nih ke Bapak. Iya. Kau mengasihi aku. Iya, saya mengasihi Tuhan. Iya, saya mengasihi Tuhan. Ya. 3 kali juga yang ngerasa Iya, ya, Pak, saya ya. mengasihi Tuhan. Karena waktunya dikit sekali sama keluarga ya. Ada merasa tertuduh gitu Pak. Gimana gitu? Sebenarnya tidak tertuduh karena seperti saya katakan sebelum saya ngomong kul ini, ada satu lagi yang dilakukan gereja kita yaitu mesbah. Dan ini setiap hari, ya everyday, setiap hari. Dan di mesbah inilah saya dan istri dan anak-anak setiap malam melakukannya. Mesbah keluarga. Kita dituntun setiap hari. Jadi kami belajar juga untuk terus memperkatakan firman dan menyanyikan pujian, perpegangan tangan, dan membaca firman yang dikasih mesbah. Jadi waktu yang sepertinya itu jarang, tapi anak-anak melihat kami itu sepertinya harmonis dan akrab. Karena satu di kul itu dan satu di mesbah. Dan yang saya tekankan kepada anak-anak, terus percaya sama Tuhan dan berharap. Dan kami gantian, hari ini si adik baca firman ya, hari ini pimpin pujian ya, hari ini doa ya. Dan itulah setiap hari kami lakukan. Ya, dan saya juga kasih tahu kepada anggota KUL harus lakukan di rumah. Dan dilaporkan, ada grup kami, grup KUL itu dilaporkan. Nah, sama kayak ibadah, misalnya hari Minggu, setiap yang ibadah harus foto, kirim ke grup. Jadi kita tahu sambil pantau, ini ibadah atau enggak. Nah, jadi memang waktu yang sedikit itu tidak membuat kita jadinya jarak, tapi membuat kita bahwa KUL dan mesbah itu sangat penting. Jadi pesan saya buat kita semua dan juga pemirsa, lakukan KUL dan mesbah setiap hari untuk memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi trik dari Pak Jabri supaya bisa terus punya waktu buat keluarga, gunakan apa yang sudah diarahkan oleh gereja kita secara khusus ya. Kita ada KUL, ada mesbah keluarga. Pakai itu itu good. Kita bisa tiru nih ya. Nah, lanjut ke Pak Unggul. Pak Unggul, tadi Bapak kan pengennya WFH nih, tapi tetap harus ngantor di kantor, jadi gugus depan kantornya ya. Gugus tugas COVID. Gugus tugas depan ya. Gugus tugas COVID. Ini gugus depan ya. Gugus tugas COVID. Itu kan pasti sibuk banget ini Pak Unggul ya. Sibuk banget. Nah, untung gereja lagi nggak ada banyak kegiatan ya Pak. Kalau banyak bingung juga nih ngaturnya ya. Nah, tapi dalam kesibukan begini, apa yang Bapak bisa bagikan buat kita nih, buat teman-teman jemaat Tuhan di rumah? Jadi kebetulan juga
anak saya 3 yang kan sudah besar-besar semua. Yang satu di Jakarta sudah bekerja, yang satu udah di Bogor. Jadi yang di sama saya sudah tinggal 1 orang juga sudah besar. Oh, berarti anak Bapak udah besar semua ya, Pak? Masih muda loh. Jadi artinya Kiranya anaknya masih kecil. tapi mesbah keluarga tetap kita bangun. Kita juga setiap hari ya. Jadi kalau pagi itu kita sudah biasakan, memang ini sudah bertahun-tahun kita lakukan. Sampai anak saya keluar kota dimanapun kita telepon. Jadi pakai telepon. Jadi kan di WA itu ada grup ya, bisa telepon sekali semua gitu kan. Bisa, ya. Kadang-kadang kita kepengen video call sambil doa. Jadi seperti Pak Jeffrey bilang tadi juga kita gilir kalau ada bahan mesbah keluarga yang Pak Elbi selalu share itu ya setiap hari kan. Itu kadang-kadang ayo anak saya Sunu baca kita, dan kemudian anak saya yang di Jakarta Kisia baca kita dengan doa. Kadang-kadang saya gilir buat kamu doa. Kamu doanya apa hari-hari ini? Nanti baru saya tutup dalam doa. Terus kita bangkitkan semangat untuk mesbah keluarga ini selalu kita jalankan. Dan itu kita lewat telepon pagi, bangun pagi, kita janjian kadang-kadang jam 7 ya. Kemudian malam itu jam 9. Malam jam 9 mau tidur, itu selalu kita lakukan itu setiap hari. Supaya apa ya, seperti itu jadi kebiasaan nanti. Nah, kemudian memang di samping itu juga kami di KUL itu juga ada baca firman. Jadi selain program hebat, kita juga di KUL saya urut dari kejadian. Nah, sekarang udah sampai di Mazmur. Itu pun anak saya suruh ikut, kamu ikut baca. Pokoknya pagi bangun tidur baca firman. Jadi ya banyak orang yang bilang kan kalau nggak baca nggak makan gitu ya. Jadi saya biasakan supaya mereka betul-betul hari-hari ini nih kita nggak bisa bergantung sama manusia, tapi cuma sama Dia, sama Tuhan. Dan gereja memfasilitasi adanya mesbah keluarga, kemudian ibadah online. Ibadah online sendiri ini pun sebetulnya juga gereja juga sedang berusaha menyajikan bagaimana supaya terbaik ya, sehingga jemaat itu terbangun gitu ya. Karena terus terang memang lewat ibadah online itu pilihannya ada di kita, bukan gereja, ada di kita. Kita mau ikut atau tidak, kita mau sungguh-sungguh atau tidak, kita mau sampai tiduran atau tidak, kita mau, pokoknya terserah kita deh. Sepertinya Tuhan itu kasih pilihan sama kita. Kita mau apa? Nah, disinilah kita diseleksi sebetulnya sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh atau enggak, kita bergantung sama Dia atau enggak. Jadi kalau memang hari-hari ini COVID seperti ini memang Tuhan izinkan. Tuhan itu juga sedang menseleksi sebetulnya mana yang, kalau istilah saya kepada di Alkitab katakan Tuhan bilang sama Petrus, kamu dituntut untuk diayak ya, sedang diayak kita ini. Nah, hari-hari ini kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, iman yang kuat, bisa-bisa kita hanyut terbang ya. Jadi kita mesti kuat. Jadi betul mesbah keluarga itu mesti dibaca benar ya. Kita bersyukur juga sama Pak Elbi yang terus, kayaknya Pak Elbi juga terus menyiapkan itu juga itu pergumulan kan. Setiap hari menyiapkan. Dan kita bersyukur kita punya gembala yang concern dengan itu, dan kita ikutin terus arahan-arahannya lewat tuntunan itu supaya kita dikuatkan sebetulnya. Jadi kita nggak punya pilihan selain kita bergantung sama Tuhan Yesus. Iya. Jadi walaupun sibuk-sibuk, kita gunakan fasilitas WA call tadi ya Pak ya, untuk tetap terhubung dengan keluarga ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ada resep awet muda ya Pak? Tetap muda ya. Sebetulnya tinggal ngikutin firman hati gembira adalah obat. Saya pernah udah besar-besar semua ya. Saya pernah sakit ya. Saya pernah ngalamin sakit itu. Saya sudah minum obat. Ini sedikit kesaksian ya. Kok nggak, istri saya pas lagi di Bogor mau pulang ke sini nggak bisa, ada COVID kan. Saya terus diingatkan Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu saya bangun pagi, nggak tahu kadang-kadang kan kebangun karena saya banyak minum air putih. Jam 3 tuh kebangun mau buang air kecil. Terus Tuhan ingatkan itu, saya tuh langsung keliling tempat tidur tuh nyanyi, hati yang gembira adalah obat, terus gitu. Sambil saya akan, kalau anak-anak itu nyanyikan hati yang gembira adalah obat, bagi obat yang manjur, sampai saya ikutin, saking kepengennya sehat gitu ya. Puji Tuhan sehat benar gitu. Jadi memang itu ya, dan amin.
Amin ya. Jadi bukan cuma obat untuk kesembuhan ya Pak ya, obat awet muda Awet ya. Haleluya. Ini buat ini nih teman-teman di rumah nih ya. Yuk kita gembira ya, ketawa terus kayak kami di sini. Asal jangan ketawa sendiri di rumah. Nanti dibilang orang gila. Tapi kita ini lengkap loh, ya. Ada pengerja, Iya. ada karyawan kan? Saya karyawan, Pak ini karyawan. Ini Iya. polisi, ini Iya. pengusaha. Ada lengkap, ada yang ngawur di sini. Ya, oke kita lanjut ke Alwi. Nah, tadi sempat ngobrol di depan, Alwi ya tetap berusaha di masa-masa Covid ini, sementara situasi lagi ya ekonomi lesu banget ya, pengusaha-pengusaha pada ngeluh. Kalau yang bekerja mungkin masih berharap dari penghasilan, yang penting jangan sampai dipecat aja, masih ada penghasilan. Nah, kalau posisi sebagai pengusaha ini kan pusing nih mikirin pendapatan berkurang, sementara biaya tidak bisa dikurangin, tetap keluarnya seperti itu dan ngalamin depresi, pasti stres ya. Pak Alwi secara khusus nih gimana memanage depresinya Pak Alwi supaya bisa tetap ada sampai hari ini, tapi tetap sukacita ya Pak? Iya. Kayak Pak Unggul ya, tetap sukacita ya. Nah, bisa memanage keadaan seperti ini supaya hatinya jangan sampai down banget, karena ini kan efeknya nanti bisa terbawa ke keluarga, sementara di rumah kan lagi pada ngumpul nih di rumah, harusnya kan happy dong. Ini gimana nih Pak Alwi? Iya, saya waktu sampai saat inilah masih mengalami hal-hal gini ya, karena situasinya kan belum reda. Iya. Cuma satu hal yang saya betul-betul sadarin gitu. Iya. Ini memang Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Termasuk saya, termasuk kita semua yang hadir di sini, termasuk Bapak Ibu yang ada di rumah, ya semuanya. Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Dalam masa situasi yang sulit begini, di hati saya terus berseru, Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa beri penghiburan, hanya Roh Kudus yang bisa menolong seluruh kehidupan saya gitu, dan keluarga gitu. Dan saya ambil satu pelajaran juga melalui kejadian gini. Kita nggak bisa selalu mengandalkan situasi keadaan dunia. Apa yang kita lihat nggak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan cuma satu, Tuhan yang berfirman. Ya seperti Pak Unggul tadi ngomong juga. Saya simak betul yang Pak Unggul ngomong ya. Itu kita harus buat satu pilihan. Pilihan yang tepat. Pilihan tepat itu yang gimana? Tidak lari kepada dunia, tidak kembali kepada Mesir, tapi kita tetap fokus kepada janji Tuhan gitu. Saya mengalaminya gitu. Kalau dipikirkan dengan keadaan itu tertekan, pasti tertekan. Pasti tertekan ya. Gak mungkin gak tertekan. Tapi kalau kita mau balikkan semua kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan, saya percaya hati kita tuh akan terhibur oleh kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan banyak janjinya. Selama ini kita hanya dengar, tapi kita hidupin atau enggak gitu. Jadi di sinilah kita diuji. Kita percaya nggak apa yang Tuhan firmankan? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau dan membiarkan engkau. Kita percaya atau enggak? Kalau kita percaya firman ini, pasti hati kita terhibur. Ya. Dan Tuhan bilang apa? Aku tidak membiarkan kau sedetik pun gitu. Kita percaya nggak firman ini? Apakah selama ini hanya jadi pengetahuan aja, tapi saat inilah kita harus meresponi dan mengucapkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita gitu ya. Di sini juga berarti, saya juga berarti Pak Alwi melakukan ini ya, Pak Alwi melakukan apa yang Tuhan katakan untuk bisa melewatin ini ya. Iya. Terus pegang terus janji Tuhan, sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya begitu ya. Itu diucapkan atau di ini aja Pak Alwi, dibaca dalam hati atau Pak Alwi ucapkan? Diucapkan, terus direnungkan terus. Kalau kita nggak ucapkan, nggak kita renungkan, maka keadaan luarlah yang akan menguasai hati kita. Tapi kalau kita ucapkan, ada satu kuasa power yang keluar dari dalam, itu membuat kita menjadi bergairah gitu, tidak terpengaruh dengan situasi yang sedang terjadi gitu. Tapi malah kita muncul ide-ide, saya harus lakukan apa di tengah situasi yang sulit ini. Hal-hal
apa yang harus saya lakukan, kita harus makin energik. Ya malah saya berpikir gitu. Usia sekarang 50-an gitu ya. Kalau udah 50 ya? Ya masih muda ya. Ya. Cuma satu hal, saya tanamkan prinsip dalam hidup saya. Usia jangan mempengaruhi kita. Usia jangan memakan semangat kita gitu. Sekalipun usia kita bertambah, usahakan semangat kita terus ada. Bisa diinspirasi oleh, kalau dalam firman Tuhan, Kaleb ya. Dahulu aku tua sekarang aku muda. Sekarang umurku sudah 85 ya kalau tidak salah Kaleb ya. Tapi semangatku katanya masih sama seperti dulu. Jadi kita harus tanamkan satu prinsip ini. Ada badai datang tetap semangat. Ada badai datang tetap semangat gitu. Jadi saya ambil satu inisiatif, saya hadapin aja bersama dengan Tuhan. Jangan kalah sama usia ya. Jangan kalah sama usia, jangan kalah sama situasi dan keadaan. Karena di luar itu banyak yang kasat mata itu kebanyakan menipu. Tapi yang nggak kelihatan itu kuasa Tuhan yang menyertai kita, itu yang luar biasa, sanggup memberi kita penghiburan, kekuatan, solusi, jalan keluar itu gimana, suasana hati kita harus gimana gitu. Itu Roh Kudus bisa tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, nah nanti kita ngobrol lagi nih. Ya kita akan pujian lagi. Kuasa Tuhan bekerja. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, selalu ya luar biasa. Yes. Nah, udah seru kan ngobrol-ngobrolnya? Udah lihat bagaimana memanage waktunya di tengah kesibukan para bapak-bapak. Jadi artinya asal kita mau terus berusaha, pasti masih ada waktu untuk kita bisa sama-sama dengan keluarga. Apalagi sekarang media online sudah sangat membantu ya. Yang penting punya kuota. Yang penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota, jawab pertanyaan kami kirim kuota. Iya, nggak canda-canda. Ya, nah Bapak Ibu, sebagai penutup, wah dengan terasa ya udah hampir sampai ke ujung ini ya. Sebentar lagi kita akan tutup, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan berdoa bersama-sama buat Bapak Ibu juga semua yang di rumah, jemaat yang kami kasihin. Nah Pak Gunter, menurut Bapak nih kesan terakhir nih buat para pemirsa, para jemaat di rumah ya, sebagai seorang Bapak, ada pesan secara khusus nih Bapak bisa sampaikan kepada jemaat di rumah. Ya baik, puji Tuhan. Untuk kondisi yang sekarang ini dan juga kita tidak tahu ke depannya, pertama kita sudah dengar banyak dari teman-teman juga bapak-bapak di sini, semangat yang harus ada. Jadi jangan patah semangat. Kemudian pola pikir harus positif. Yang paling utama adalah mengucap syukur. Itu sangat penting. Dan jangan lupa yang keempat, tubuh juga harus sehat. Jadi bukan pikiran saja, bukan rohani, tapi tubuh juga sehat. Jadi semangat, semangat, pikiran positif, mengucap syukur, jaga tubuh. Jaga tubuh ya, goes. Jangan lupa goes. Harus goes ya. Ikut kami goes. Oke. Nah, kalau Pak Jeffrey gimana nih Pak, buat bapak-bapak yang aktif di luar,
Pak, jangan emosi ya Pak. Ada pesan secara khusus Pak? Ya, pesan saya buat kita semua dan juga buat pemirsa dan juga bagi saya dan keluarga, yaitu cuma satu, bangun mesbah. Bangun mesbah. Jadi mesbah pujian penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Itu yang hari-hari ini yang sangat penting kita lakukan. Orang bisa buat atau keadaan bisa membuat kita nggak beribadah ke gereja, tapi mesbah pujian penyembahan kepada Tuhan itu harus dan sangat harus. Kita baca di Kejadian dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, terus mereka membuat mesbah. Dan hari-hari ini Tuhan merindukan kita semuanya. Mari bangun mesbah, pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yes, bangun mesbah ya pesannya ya, luar biasa. Pak Unggul, ada pesan secara khusus buat jemaat di rumah sebelum kita closing Pak? Ya, ini saya nambah-nambahin aja, tadi sudah dari Pak Gunter, Pak ini ya, Pak Jeffrey. Kalau saya begini, kalau saudara sebagai karyawan bersyukurlah, karena sampai saat ini kita masih bekerja. Seperti saya masih bekerja. Saya bersyukur sekali karena perusahaan di mana saya bekerja itu masih kuat, masih bisa menggaji kita. Ini sudah COVID bulan kelima. Dia walaupun secara grafik ya, dan owner sendiri sudah mulai mengeluh. Tapi seperti Pak Awi tadi sebagai sisi pengusaha ya, kalau bisa jangan ada karyawan yang berhenti, jangan ada karyawan yang dirumahkan. Kenapa? Ya itu tadi, karena mereka tahu susahnya kalau sudah dirumahkan. Tapi di satu sisi kita sebagai karyawan itu juga harus selalu bersyukur. Yang kedua kita juga ikut menjaga artinya begini, kalau kita kerja dengan baik, kita kerja dengan jujur, kita kerja takut Tuhan, kita kerja menjauhi kejahatan, dan usahakan kita itu bisa membantu perusahaan. Jangan kita mempersulit, jangan kita membuat dia susah. Jadi kalau misalnya contoh jam kerja masuk jam 8 kurang seperempat sudah masuk kantor, itu sudah membantu. Kalau dikasih tugas ini selesaikan kerja seminggu, 3 hari mesti bisa selesai, atau 4 hari mesti bisa selesai. Itu kita sudah membantu. Artinya ada waktu yang kita, walaupun kita nggak bisa bantu uang, tapi kita bisa bantu minimal pekerjaan itu bisa dipercepat sehingga biaya operasional itu bisa dikurangi. Ya, kita mesti bersyukur, kita berterima kasih, dan jangan lupa kalau kita punya kesempatan doa mesbah keluarga, doakan juga perusahaan di mana kita kerja, supaya Tuhan juga campur tangan, walaupun dia belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi doakan saja. Kenapa? Karena kita hidup di situ, kita diberkati Tuhan di situ. Ya, sehingga ya lewat kehidupan kita, perusahaan di mana kita dipercaya masih kerja tuh bisa juga diberkati. Ya, tetap juga jangan lupa berdoa. Kemudian kalau kita bukan karyawan, kita pengusaha, cari inovasi baru. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan buka inovasi baru. Sekarang ini kan ada online segala macam. Jadi pasti Tuhan buka jalan. Ya, tetap semangat seperti kata Pak Kuta tadi, semangat terus, jangan kendor, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pak Alwi, gimana? Ada pesan penutup buat jemaat di rumah? Iya. Setiap orang akan mengalami hal yang sama gitu ya. Mungkin orang yang lebih kelebihan dalam masalah keuangan, dia ada masalah yang lain juga. Ya, kita yang nggak lebih dalam masalah keuangan, kita juga ada masalah yang lain gitu. Namun satu hal yang paling penting harus kita hidupkan dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam keadaan apapun gitu, berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Dan hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan lah yang akan merasakan penyertaan Tuhan, yang akan menerima janji-janji Tuhan. Ya, karena itu saya di sini saya sampaikan, tetaplah mengucap syukur, tetap bersukacita, dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu semua di rumah, inti dari semua pembicaraan kita malam hari ini adalah kita jangan kalah sama keadaan, jangan kalah sama keadaan, bangkit, motivasi diri ya, bangun apa yang bisa dibangun, asal yang positif bangun, minta inovasi dari Tuhan, minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita percaya
kita pasti bisa melewati ini. Ya, Amin. pasti bisa dan pasti akan berhasil. Selama masih ada semangat, selama masih ada pengharapan, selama itu kita pasti bisa. Tapi kalau kita sudah menyerah, habis semuanya. Oke, nah kita akan berdoa, kita akan satu pujian lagi yang akan membawa kita kepada doa. Nanti kita minta Pak Unggul berdoa buat seluruh jemaat di rumah, apapun keadaan jemaat, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Percaya dari tempat ini kami berdoa dan Tuhan akan menjamah Bapak Ibu semua di rumah. Kita akan satu pujian sebelum kita berdoa. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Oh, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Ya. Apa yang sudah kami bicarakan kiranya hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk saran dan wadah ini. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat Yes. mereka yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Bapa, di dalam nama Yesus, di mana kami masih mengalami di serangan COVID ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap bersama dengan kami. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menguatkan semua sidang jemaat-Mu Tuhan, semua gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi COVID ini kami tetap hidup dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kami tetap berharap kepadamu saja. Kami senantiasa mengucap syukur. Kami membangun mesbah keluarga kami. Kami tetap berharap kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan kasih dan kuasa-Mu. Engkaulah yang membela kami. Engkau yang selalu memberi kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu hanya di dalam kuasa dan kasih-Mu saja. Terpujilah Engkaulah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan kami sekali lagi, tema kita hari ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Artinya di tengah-tengah COVID ini adalah kesempatan buat Bapak, Ibu, Saudara semua di rumah menggembalakan. Ya, siapa dombanya? Istri dan anak-anak kita. Kalau kita suami, kalau kita sebagai seorang ibu, ya anak-anak. Kalau kita seorang anak, siapa gembalanya kalau anak? Ya, saudara-saudara kita semuanya ya. Nah, tetap semangat. Kami akan lagi minggu ini kita masih ibadah online service hari Minggu. Kita mulai siaran pukul 6 pagi. Bapak Ibu bisa menyaksikan di link YouTube kita GBI Jalan Gatot Subroto Jambi. Juga nanti hari Sabtu ada doa puasa dalam hadirannya bersama wakil gembala kita Pastor Andi Sibarani. Jangan lupa saksikan jam 12 siang ya. Nonton yang lain boleh, tapi jangan lupa nonton punya sendiri ya. Oke, puji Tuhan. Sampai di sini acara kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.